channel Win Cinema. Di video kali ini gue akan merangkum alur cerita film zombie Korea yang berjudul Alive. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai terlihat gamer yang bangun dari tidurnya yang bernama Oh Jun Woo. Setelah gosok gigi, dia melihat ada pesan dari ibunya kalau nggak ada makanan dan menyuruh Jun buat berbelanja dengan kakaknya karena ibunya sedang pergi bersama suaminya. Setelah itu dia langsung main game online Fortnite bersama teman-temannya. Saat lagi main dan baru aja mau ngeload, tiba-tiba temannya bilang buat nyalakan TV karena ada sesuatu yang darurat. Jun membuka TV-nya, lalu tiba-tiba salurannya hilang dan di HP-nya memunculkan peringatan darurat dari pemerintah. Sambil mendengar saluran TV-nya beralih ke breaking news, Jun melihat semua orang di apartemennya pada berhamburan kabur dari apartemen. Dia juga melihat ada banyak zombie yang menerkam banyak orang. Lalu seorang anak yang mencari ibunya, yang ternyata si anak adalah zombie dan menggigit ibunya. Gak cuma di luar apartemen, Jun juga mendengar suara kekacauan di lorong. Dia mencoba mengecek dan tiba-tiba ada seorang pria yang langsung masuk ke tempatnya. Pria itu bilang dia adalah tetangganya Jun. Namun Jun gak mempedulikannya dan menyuruhnya buat keluar. Pria itu menolak dan beralasan kalau kakaknya menyerangnya. Namun tetap Jun gak mempedulikannya. Sampai akhirnya pria itu mau minjam toiletnya dan akan keluar setelah itu. Sambil menunggu pria itu, Jun melihat breaking news yang memberitakan tentang infeksi yang menunjukkan virus zombie. Salah satunya ada pendarahan di mata, ada bekas gigitan, dan tusukan. Mengetahui itu, Jun pun mengambil pisau dan menodongkan pisau ke pria itu. Tiba-tiba mata pria itu menjadi kemerahan, yang membuat Jun menyuruhnya buat keluar. Namun ketika mau keluar, si pria itu kejang-kejang dan berubah menjadi zombie sambil menyerang Jun, yang sontak membuat Jun langsung mendorongnya keluar. Dia melihat di bilik pintu yang ternyata si zombie diserang oleh zombie lainnya yang besar. Kejadian itu membuat Jun terpaksa harus melakukan isolasi mandiri dan memblokir pintunya dengan kulkas. Setelah beberapa saat, Jun mendapat SMS dari ibunya yang baru masuk ke HP-nya. Ibunya beritahu kalau dia nggak mungkin pulang, tapi dia aman dan semangati Jun untuk terus bertahan. Dari sini Jun pun memulai untuk menghemat pasukan makanannya. Di hari kedua, Jun mengecek IG-nya lalu membuat postingan kalau dia adalah orang selamat di apartemennya dengan hashtag aku harus bertahan. Dia ngecek sosmed lagi lalu melihat postingan video orang tentang seorang cowok yang mencari sinyal sampai keluar jendela dengan tongsis dan dia pun jatuh. Setelah melihat berita yang membuatnya ngeri, Jun mencoba menerbangkan drone-nya dengan HP yang dia cantol buat dapat sinyal. Ketika HP-nya dapat sinyal, tiba-tiba baterai drone-nya udah mau habis dan drone-nya pun turun ke bawah otomatis. Karena gagal, dia pun lanjut main Fortnite. Tiba-tiba koneksinya terputus. Dia pun jadi bete. Ketika lagi tertidur, dia mendengar suara tembakan yang ternyata ada seorang polisi wanita yang menembaki para zombie. Ketika mau reload revolvernya, pelurunya pada berjatuhan yang membuat si polisi kena terkam dan kena gigit sama zombie. Si polisi sempat mau bunuh diri, tapi pistolnya diempasin sama zombie. Dia pun diseret ke para zombie lainnya. Melihat itu, Jun pun meneriaki ke para zombie. Namun percuma dan si polisi pun habis. Tiba-tiba di pintunya Jun ada dobrak-dobrak pintu yang ternyata ada zombie di balik kulkasnya. Dia berusaha menahan kulkasnya namun percuma. Jadinya dia pancing si zombie ke pagar besinya. Lalu dia pun langsung menjatuhkan diri ketika si zombie menerkamnya dan si zombie pun jatuh. Jun berhasil bergelantungan lalu melihat si zombie yang tewas dan juga si polisi wanita itu yang udah berubah menjadi zombie. Selanjutnya dia melihat makanan-makanan di kulkasnya yang tertumpah gara-gara zombie yang membuatnya menjadi down. Setelah tenang, dia pun bikin vlog untuk dokumentasiin perjalanan bertahan hidupnya. Sampai-sampai dia masih kebiasaan buat klik like dan subscribe channel gamenya, yang padahal situasinya udah terjadi wabah zombie. Di hari ketujuh, Jun mulai berani minum whisky punya ayahnya. Ketika dia melihat TV, terlihat TV-nya masih aja ada iklan yang membuat Jun kesel. Lalu dia ada lihat iklan mie ramen. Melihat itu dia pun jadi ikutan mau makan juga. Singkat cerita, Jun gak sengaja tumpahin botol minumannya gara-gara melempar remote TV-nya. Karena gak mau buang-buang air, dia pun coba tes buka air di kerannya.
yang ternyata gak muncul air. Karena gak mau mensia-siakannya, dia pun minum air yang tumpah itu. Di hari ke-10, dia ngevlog kalau makanan minumannya sudah hampir habis. Tapi dia gak akan keluar rumah sama sekali. Dia mendingan mati kelaparan daripada berubah menjadi zombie. Berikutnya Jun melihat siaran-siaran TV yang selalu sama setiap hari, dan selalu diminta buat isolasi diri di rumah. Tapi dia sendiri malah nggak tahu apa yang terjadi. Ketika dia mengingat ibunya suka denger radio internet, Jun pun mau coba denger radio siaran bencana darurat lewat HP-nya, yang cuma bisa ditangkap frekuensi FM tanpa sinyal HP. Dia berpikir bisa nerima siaran radio dengan memakai konektor 3,5 mm sebagai pengganti antena. Yang penting benda itu ada konektor 3,5 mm-nya. Namun Jun sendiri adanya wireless semua. Di hari ke-15, Jun makin enjoy sama lockdownnya. Sampai dia jadi halu lihat keluarganya pulang ke apartemennya, dan dia bertemu dengan ibunya. Namun sekali lagi, itu cuma halusinasinya aja. Sampai akhirnya dia menjadi kesal, sedih, dan makin down. Tiba-tiba Jun dapat satu pesan suara baru, tapi kurang ada sinyal. Mengetahui itu, sontak membuat Jun mencoba lewatin pagar besinya, plus pakai tongsis biar sinyalnya lebih dapat, seperti video yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah dia dapat sinyalnya, Jun mendengar suara ibunya yang bilang kalau dia dan kakaknya lagi berlindung di kantor ayahnya. Tapi suara ibunya menjadi panik, seperti lagi diserang sama zombie. Mengetahui itu, Jun pun menjadi marah besar. Lalu dia keluar luapin kekesalannya dan menyerang satu zombie. Dia mencoba menelusuri lorongnya dan melihat si zombie tetangganya lagi makan-makan. Gak lama setelah itu, dia melihat zombie-zombie lainnya yang mengejar Jun. Jun mau coba pakai lift, tapi ada banyak zombie di dalamnya. Terlihat Jun yang bersembunyi, lalu dia mau balik ke unitnya. Sempat ada zombie buta yang menghampirinya. Jun berhasil hindari si zombie dan akhirnya kembali ke tempatnya. Di hari ke-20, Jun melihat situasi kotanya yang udah kacau, lalu ngevlog salam perpisahan, dan dia mau gantung diri. Ketika dia melakukannya, tiba-tiba ada laser merah yang dilihat Jun. Laser itu menunjukkan kata no, tidak, ke Jun. Mengetahui itu, sontak membuat Jun gak jadi bunuh diri. Selanjutnya laser itu menunjukkan kata bodoh buat Jun. Dan terlihat pengguna laser itu, yang bernama Kim Yo-bin. Jun melihat Kim di depannya dan tersenyum. Mereka pun janjian akan ketemuan lagi besok jam 7 pagi. Mengetahui kalau masih ada yang hidup, Jun pun menjadi senang. Terlihat di tempat Kim dia udah memasang perangkap penimpa kursi. Dan botol airnya dia bikin tanda untuk dia minum hari demi hari. Esok harinya Jun telat bangun dan waktu menunjukkan pukul 11 siang. Jun pun minta maaf, lalu mereka pun berkenalan. Tiba-tiba Kim harus pergi karena ada mendengar suara zombie di tempatnya. Dia pun janjian ke Jun buat ketemuan lagi nanti besok jam 7 pagi. Terlihat ada zombie di tempat Kim yang terhalangi dengan kursinya, dan dia pun membunuhnya. Ketika hujan turun, terlihat Jun yang mengambil-ambil air hujannya. Begitu juga dengan Kim. Sambil melihat keluar, Kim melihat ada lorong yang kosong di lantai 8 di gedungnya Jun. Melihat itu, Kim pun berencana akan ke sana nanti. Esok harinya mereka ketemuan lagi. Lalu Kim melihat Jun yang kelaparan. Mengetahui itu, Kim pun lempar tali menuju Jun supaya bisa bentangin tali dan mengirim makanan minumannya ke Jun. Tapi gagal karena kejauhan. Jun pun yang akan membentang talinya menuju ke tempat Kim dengan drone satunya lagi yang berbentuk racing. Sesampainya di tempat Kim, Kim mengambil tali itu dan akhirnya bisa mengasih Jun makanan dan minumannya. Ketika Jun berterima kasih, dia melihat di bawah ada zombie damkar yang mengambil talinya milik Kim. Si zombie pun menarik talinya hingga sebuah meja menabrak Kim sampai pingsan. Selanjutnya si zombie manjat sampai si Jun harus menggunakan drone racingnya buat mengganggu si zombie. Sampai suatu ketika drone-nya kena hantaman si zombie. Si zombie sampai di tempat Kim dan tiba-tiba Kim menebas tangan si zombie hingga putus. Setelah kejadian itu, Jun pun semangati Kim. Berikutnya Jun melihat pasokan makanannya yang dia pikir gak cukup. Maka dari itu dia pun akan ngeloot mencuri makanan di unit apartemen lainnya. Dia mencuri kunci apartemen milik pria tetangganya. Sesampainya di dalam,
Dia melihat ada zombie di sebuah kamar. Jun pun tes lempar pakai sepatu ke zombie, yang ternyata si zombie gak bereaksi. Jun pun langsung ngelut ambil pasokan makanan dan minumannya. Dia juga mengetahui kalau pria itu hobi naik gunung. Dia juga menemukan earphone kabel yang berkonektor 3,5 mm. Lalu Nutella, jaket si pria, dan juga 2 buah walkie-talkie. Setelah mengambilnya, dia coba memeriksa si zombie. Dan tiba-tiba ada zombie di belakang yang menerkam Jun. Jun berhasil hindari si zombie dan langsung balik ke tempatnya. Setelah asik makan, Jun mau coba tes setel radionya dengan memakai konektor 3,5 mm earphone kabelnya. Namun ternyata nggak ada siaran darurat bencana. Setelah itu Jun mengasih 1 walkie-talkie-nya termasuk Nutella buat Kim. Esok harinya Jun mendapat suara dari Kim di walkie-talkie-nya. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Jun mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya. Namun Kim mengatakan kalau bukan dialah yang menyelamatkan Jun, melainkan Jun sendiri, karena Jun ingin hidup. Dan setelah itu Kim langsung menyuruh ganti topik pembicaraan. Terlihat ternyata Kim sendiri pernah mau coba bunuh diri. Mereka pun sama-sama memasak mie. Ngobrol-ngobrol sampai suatu ketika Jun ada mendengar hujan. Namun ternyata itu bukan hujan, melainkan suara berisik para zombie yang berlarian di apartemen. Terlihat zombie-zombie di luar apartemen pada masuk ke dalam. Ketika Kim memanggil Jun, secara nggak sengaja dia menjatuhkan barangnya yang membuat suara berisik. Dia pun ketahuan sama para zombie di lorong. Mengetahui itu, Jun menanyakan nomor telepon unitnya Kim. Terlihat para zombie mendengar suara telepon di samping unitnya Kim, lalu langsung ke sana. Yang ternyata Jun menelpon unit di samping unitnya Kim, dan Kim pun selamat. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk melarikan diri menuju lantai 8 di bagian gedungnya Jun, karena Kim melihat cuma di sana yang kosong. Terlihat Kim yang siap-siap untuk turun langsung ke bawah dengan talinya. Begitu juga Jun yang akan turun dengan kain membantu Kim. Kim pun turun sambil menghindar dan menyerang zombie. Sampai suatu ketika dia terjatuh, lalu melihat ada pistol di depannya. Dia ambil pistol itu, namun langsung diterkam sama zombie. Tiba-tiba si zombie di headshot sesuatu sama Jun, dan terlihat Jun yang membantu Kim kabur. Mereka pun bergegas memasuki gedung apartemennya Jun. Sampai akhirnya mereka memasuki lift. Sesampainya di lantai 8, mereka melihat ternyata masih ada 1 zombie di sana dan membuat suara yang sontak membuat para zombie lain datang mengejar mereka. Jun pun menahan laju para zombie, sementara Kim berusaha membuka pintu. Tiba-tiba pintunya terbuka dan dia ditarik sama seorang pria. Lalu pria itu melempar granat asap ke para zombie, sambil pria itu memanggil kemari si Jun. Jun pun langsung lari dan akhirnya masuk ke tempat pria itu. Setelah aman dari zombie, mereka pun ngobrol-ngobrol dengan pria itu. Sebut aja Budi. Jun menanyakan apakah sendiri di sini. Budi menjawab iya. Setelah mereka minum air, mereka ditawarin makanan sama Budi. Dan akhirnya mereka bisa makan enak. Budi bilang kalau persediaan cukup sampai tim penyelamat datang yang dia dengar dari siaran. Mendengar itu sontak Jun sama Kim kaget dan senang karena baru mendengarnya. Selanjutnya Kim ada melihat perlengkapan bayi. Lalu menanyakan apakah punya bayi. Dijawab Budi kalau dia nggak punya bayi. Lalu Kim ada melihat foto keluarga Budi yang ada istri sama bayinya. Tiba-tiba Jun jadi pingsan. Begitu juga Kim yang mulai pingsan dan menyadari kalau mereka dibius gara-gara minum air tadi. Budi pun ikat tangan si Jun. Sementara Kim diseret sama Budi ke sebuah ruangan dan dikunci gembok. Di sana Kim melihat ada zombie istri si Budi yang diikat dan menerkam Kim, sambil Budi memegang tali yang mengikat istrinya. Budi bilang kalau istrinya kelaparan dan dia gak punya pilihan. Tiba-tiba Budi mendengar suara Jun dari belakangnya, yang ternyata dia ditodongkan pistol. Jun mau coba bicarain dulu sama Budi, namun Budi malah melepas talinya, yang sontak membuat Jun mengambil tali itu. Budi bilang kalau dia mau mengasih makan istrinya, dan dia akan membiarkan Jun hidup kalau Jun mau pergi dari sini, plus boleh bawa semua makanannya. Jun yang terus menahan talinya, tiba-tiba talinya terlepas sampai suatu ketika suara teriak-teriak Kim dan si zombie menjadi hilang. Mengetahui itu, Budi menjadi penasaran.
Ternyata Kim berhasil menutup muka si zombie dengan kain dan mendorongnya menuju Budi, yang membuat Budi terjatuh. Budi pun menjadi target si zombie dan dia pun kena gigit. Budi bilang gak apa-apa, dia mengetahui kalau istrinya menderita dan itu akan berakhir. Dan Kim pun menembak si zombie beserta Budi. Namun naasnya suara tembakan itu mengalih perhatian para zombie menuju unit si Budi. Mengetahui itu, Kim menyuruh Jun buat bunuh dia. Tapi tiba-tiba ada suara helikopter yang mereka dengar. Setelah melihat ada helikopter yang datang, mereka pun langsung bergegas menuju atap. Mulailah mereka melawan para zombie. Dimulai Jun yang melempar granat asap sambil menyerang beberapa zombie. Lalu dilanjuti Kim yang mendorong kursi ke para zombie. Mereka terus berlari menuju atap sambil dikejar sama para zombie. Di tengah perjalanan, Kim kena tarik sama beberapa zombie. Melihat itu, Jun langsung memblokir para zombie dengan sepeda hingga Kim bisa kabur. Jun menyuruh Kim buat duluan. Kim sampai di atap tapi nggak melihat ada helikopter. Sementara Jun mulai kabur sambil mengambil selang damkar, tapi malah nggak berfungsi. Jun pun langsung kabur ke atap dan melihat nggak ada helikopter. Mengetahui itu, Jun pun teriak-teriak kalau ada 2 orang di sini. Gak lama setelah itu, para zombie berhasil menerobos masuk. Mereka pun terjebak di ujung, dan Jun mulai menembaki beberapa zombie sampai pelurunya habis. Sambil melihat para zombie berlarian, tiba-tiba ada helikopter tim penyelamat muncul sambil menembaki para zombie. Mereka pun naik ke helikopter, dan akhirnya mereka berhasil kabur dari apartemen. Jun dan Kim mendapat sinyal HP-nya kembali sambil tersenyum. Ada suara berita yang memberitahukan kalau saat ini tim penyelamat mulai melakukan penyelamatan ke daerah apartemen padat penduduk dengan melacak permintaan pertolongan yang diupload di sosmed. Untungnya jaringan internet dan komunikasi mulai membaik. Terlihat uploadan foto-foto orang yang meminta pertolongan di gedung-gedung dan apartemen-apartemen mereka. Begitu juga uploadan dari Jun dengan hashtag aku harus bertahan yang sekarang berubah menjadi alive hidup. Film pun tamat.